Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perlin Boang Menalu. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Biologi 3 dari Istanbul 2019. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya yang bernama Ibu Sukriah yang telah membimbing saya belajar ilmu fisiologi hewan. Sistem saraf yang kita bahas di video kali ini itu ada 3. Yang pertama itu sistem saraf pada vertebrata, dan yang kedua sistem saraf invertebrata, dan yang ketiga sistem saraf pada manusia. Sistem saraf yang pertama kita bahas itu sistem saraf pada vertebrata. Semua sistem saraf vertebrata pada umumnya mempunyai beberapa kemiripan mendasar, yaitu ditandai dengan adanya unsur saraf pusat dan tepi yang jelas dan derajat spesialisasi yang tinggi. Kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada vertebrata dipengaruhi karena adanya pengaturan dari otak dan sumsum tulang belakang untuk menyusun SSP pada vertebrata. Tali spinal atau sumsum tulang belakang pada vertebrata membentang sepanjang spinal tulang belakang untuk menyatukan respons sederhana terhadap jenis stimulus tertentu sehingga mampu mengirimkan informasi ke otak. SSP memiliki akson yang terdapat di
mengalirkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Selain itu juga medula oblongata mempengaruhi jembatan refleks fisiologi tubuh seperti volume atau tekanan darah, kecepatan respirasi, detak jantung, sekresi kelenjar pencernaan, dan gerak alat pencernaan. Selain itu juga sumsum sambung ini juga mengatur gerak refleks lainnya yang dimana ini terjadi pada tubuh. Bagian sistem saraf tepi terdapat sistem saraf sadar yang tersusun dari saraf otak, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang. Saraf otak ini memiliki 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Lalu ada sistem saraf otonom yang tersusun dari serabut saraf yang asalnya dari otak juga. Kemudian ada juga jalur yang membentuk ganglion. Urat saraf yang ada pada pangkal ganglion dikenal dengan urat saraf paraganglion. Selain itu juga terdapat ujung ganglion disebut saraf postganglion. Nah, selanjutnya itu sistem saraf pada mamalia. Tingkat perkembangan sistem saraf mamalia merupakan tingkat perkembangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dari kelas hewan lainnya. Ukuran cerebrumnya lebih besar kalau kita bandingkan dengan keseluruhan bagian otak. Cerebrum atau otak kecil memiliki ukuran yang lebih besar serta lobus lateral yang dimiliki sebanyak 2 buah, sedangkan lobus opticus sebanyak 4 buah. Kemudian bagian lateralnya ini dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Encephalon memiliki bagian yang mirip seperti vertebrata lainnya, yaitu prosencephalon
Mediolus spinalis. Selain itu juga terdapat pada sistem saraf tepi atau bisa kita sebut juga SST, terdiri dari serat-serat saraf yang membawa informasi ke divisi aferan dan eferan. Sistem saraf pada pusat. Sistem saraf pusat punya fungsi utama yang menerima pesan dari seluruh bagian tubuh yang nantinya akan mengkoordinasikan semua aktivitas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Bagian-bagian tubuh yang merupakan sistem saraf pusat manusia, yang pertama itu batang otak. Pada bagian ini terdiri dari otak tengah, pons, dan juga medula. Proses ini mempertahankan hidup melibatkan banyak kontrol dari batang otak, misalnya saja seperti pernapasan, sirkulasi, dan pencernaan yang umum bagi manusia maupun vertebrata rendah. Proses ini juga disebut sebagai fungsi vegetatif, yang berarti fungsi yang dilakukan di bawah sadar atau disebut involuntar. Yang kedua, cerebellum, yang letaknya itu ada di bagian atas belakang batang otak, berkaitan dengan penjagaan posisi tubuh yang tepat dalam ruang dan pengaturan bawah sadar suatu gerakan atau aktivitas motorik. Peranan dari cerebellum ini juga bertugas dalam mempelajari keterampilan motorik. Pada bagian interior cerebellum terdapat diencephalon, yang dimana bagian ini mengandung dua komponen otak seperti hipotalamus sebagai kontrol banyak fungsi dari homeostatik. Homeostatik inilah yang merupakan fungsi penting yang mempertahankan stabilitas lingkungan internal. Sementara itu, talamus banyak melakukan beberapa pemrosesan sensori primitif. Secara fungsional, neuron terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama neuron aferan, dan yang kedua neuron eferan, dan yang ketiga anterneuron atau bisa disebut interneuron. Neuron aferan di bagian ujung eferifernya. Neuron aferan ini mempunyai reseptor sensori atau dikenal juga sebagai saraf sensori yang menghasilkan potensial aksi sebagai respon terhadap jenis rangsangan tertentu. Nah, neuron aferan ini akan mengirimkan rangsangan yang berasal dari indera tersebut menuju ke sistem saraf pusat. Neuron eferan di SPP badan sel neuron eferan ini berada. Neuron eferan ini merupakan tempat masuknya prasinaps yang terletak di sentral, yang kemudian berkonvergensi untuk mempengaruhi output ke organ efektor. Maksudnya di sini adalah neuron eferan ini tugasnya berfungsi untuk menghantarkan impuls dari SPP menuju ke efektor, yang dimana efektor ini adalah otak. Anterneuron, ada dua peranan utama yang dimiliki dari neuron ini. Yang pertama, seperti arti namanya, neuron ini letaknya ada di antara neuron aferan dan eferan yang penting dalam satu kesatuan dalam respon perifer dengan informasi perifer. Yang kedua, interkoneksi antar neuron ini sendiri memiliki peranan dalam fenomena abstrak yang berkaitan dengan mental atau jiwa, misalnya pikiran, emosi, kreativitas, kecerdasan, ingatan, dan motivasi, yaitu korteks cerebri. Ini dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu hemisfer cerebri kiri dan juga hemisfer cerebri kanan, yang masing-masing keduanya memiliki hubungan melalui korpus kolosum. Suatu pita tebal kurang lebih ada 300 juta akson neuron yang berjalan di antara kedua hemisfer. Korpus kolosum ini diistilahkan menjadi jalan layang informasi bagi tubuh. Kedua hemisfer ini saling berkomunikasi serta bekerja sama melalui pertukaran informasi instan lewat koneksi saraf. Korteks cerebri ini mempunyai 4 pasang lobus yang dikhususkan untuk aktivitas yang berbeda. Yang pertama itu lobus occipitalis, yang kedua lobus temporalis, dan yang ketiga lobus parietalis, dan yang keempat lobus frontalis. Lobus occipitalis yang letaknya itu ada di bagian posterior atau di kepala belakang sebagai pelaksana awal pemrosesan masukan penglihatan. Kemudian lobus temporalis yang letaknya itu ada di lateral atau di kepala samping yang mempersepsikan sensi suara serta bertanggung jawab terhadap adanya suara, emosi, juga memori. Lobus parietalis letaknya ini ada di belakang sulcus centralis pada masing-masing sisi, dan lobus frontalis terletak di depannya. Lobus parietalis ini punya peran dan menerima
proses serta menerjemahkan masukan sensorik serta sentuhan gerakan tubuh dan juga sensasi nyeri. Ada dua fungsi utama lobus parietalis ini. Yang pertama itu aktivitas motorik voluntar dan yang kedua kemampuan berbicara, kemampuan berhitung serta elaborasi pikiran. Kemudian lobus frontalis ini melakukan pengendalian voluntar atau gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka seperti tindakan proses sensorik, korteks motorik pada masing-masing belahan otak, terutama mengendalikan otot di bagian tubuh yang berseberangan atau kontraktор. Sistem saraf tepi. Ada beberapa macam yang terdapat pada sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf otonom. Yang kedua, sistem saraf somatik, dan yang ketiga, taut neuromuskular. Sistem saraf otonom. Ada dua subdivisi dari sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Serat saraf simpatis ini berasal dari toraks daerah tertentu dan lumen medula spinalis. Serat paraganglion sebagian besar berukuran sangat pendek, bersinap dengan badan sel neuron pasca ganglion yang di dalam ganglio yang terletak di rantai ganglion simpatis yang berada di sepanjang kedua sisi medula spinalis. Serat pasca ganglion yang panjang yang berasal dari rantai ganglion yang terakhir di organ efektor. Sebagian dari erat pasca ganglion melewati rantai ganglion tanpa bersinaps. Serat ini berakhir di ganglion kolateral simpatis sekitar separuh perjalanan antara SPSP dan organ yang disarapi. Dengan serat pasca ganglion menempuh jarak yang tersisa. Parasimpatis ini juga berasal dari daerah kranial atau disebut otak dan sakrum atau biasa disebut medula spinalis bagian bawah SSP. Serat-serat ini lebih panjang daripada serat paraganglion simpatis dikarenakan serat ini tidak berakhir sampai mereka mencapai ganglion terminal yang letaknya di dalam atau di dekat organ efektor. Serat pasca ganglion sangat pendek dan berakhir di sel organ tertentu sendiri. Bagian perifer dari sistem saraf otonom atau bisa disebut ANS terdiri dari tiga subdivisi. Yang pertama parasimpati, kemudian simpati, dan sistem saraf enterik atau biasa disebut ENS. Sementara ENS secara eksklusif mengontrol fungsi sistem gastrointestinal. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis mengontrol aktivitas dari sel jantung, sel otot polos, dan sel kelenjar eksorin dan endokrin. Memberikan efektor metabolik yang berada mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis terdiri dari neuron paraganglionik dan postganglionik. Dan sistem saraf somatik tersusun dari asal neuron motorik yang asalnya itu berasal dari medula spinalis atau batang otak dan berakhir di otot rangka. Asetilkolin, neurotransmitter yang dikeluarkan dari neuron motorik akan merangsang kontraksi otot. Neuron motorik ini merupakan jalur akhir bersama yang digunakan oleh berbagai bagian LSP untuk mengontrol aktivitas pada otot rangka. Daerah-daerah LSP yang mempengaruhi aktivitas otot rangka dengan bekerja melalui neuron motorik, medula spinalis, daerah motorik korteks, nukleus basal, cerebellum, dan batang otak. Kemudian taut neuromuskular. Pada step terminal akson, suatu neuron motorik akan membentuk taut neuromuskular dengan sebuah sel ataupun serat otot. Dikarenakan struktur ini tidak membentuk kontak langsung, maka sinyal akan disalurkan antara terminal saraf dan serat otot melalui pembawa pesan kimiawi asetilkolin. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.